Halo, welcome back to my channel Wenika Yuda. Hari ini aku mau sharing mengenai bagaimana sih cara mendapatkan pekerjaan di Qatar. Aku bikin konten ini karena banyak sekali pertanyaan mengenai hal ini gitu. Jadi aku mau bahas di video kali ini supaya kalian bisa tahu gimana sih cara mendapatkan pekerjaan di Qatar. Salah satunya ada pertanyaan dari MG Official. Jadi dia nanya, "Kak, boleh kasih info lowongan kerjanya dan persyaratannya di Qatar?" Lalu ada pertanyaan dari Gung Gumilar, "Bagaimana cara cari loker di Doha?" Kemudian ada juga pertanyaan dari Danu, "Mbak, kalau merantau ke sana, terus baru cari kerja, sebaiknya kemana ya? Apakah memungkinkan?" Lalu ada pertanyaan lagi dari Kamalul Hakim, "Buat lulusan S1 teknik, susah nggak ya cari kerja di sana?" Ada beberapa pertanyaan dari kalian gitu. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lain yang seputar mengenai pekerjaan. Kali ini aku mau mencoba menjawab 4 pertanyaan ini dulu ya mengenai pekerjaan. Sekarang ini memang gampang-gampang susah ya kita mau cari kerja di luar negeri gitu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dan kita harus punya niat sih yang penting gitu. Kita harus punya niat dalam diri kita bahwa aku bisa kerja di luar negeri, aku akan bekerja di luar negeri. Jadi setidaknya ada niat dulu dari dalam diri kita untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, sebaiknya saran dari aku sih, kalian harus punya pengalaman bekerja di Indonesia dulu, setidaknya 2-3 tahun atau lebih bagus gitu. Paling tidak kalian sudah punya pengalaman bekerja, karena kalau kalian bekerja di luar negeri itu mental nomor 1 gitu, karena kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan dengan perbedaan karakter budaya dan karakter berbagai negara gitu. Jadi dalam satu perusahaan itu pasti akan ada banyak sekali teman-teman kita dari berbagai negara gitu, dan pasti mereka punya karakter masing-masing ya, dan kita bagaimana bisa beradaptasi dengan mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah mental kita harus kuat dulu. Kalau kita sudah pernah bekerja di Indonesia, setidaknya kita sudah tough ya, kita sudah tahu gitu, jadi kita sudah punya pengalaman bagaimana sih kita menghadapi tekanan-tekanan dalam pekerjaan gitu, pressure di pekerjaan, pressure dengan atasan ataupun dengan lingkungan perusahaan itu. Dan kemudian juga kalau kita sudah pernah bekerja di Indonesia, itu akan menjadi nilai plus karena kebanyakan perusahaan-perusahaan di sini juga mereka akan lebih senang mendapatkan karyawan yang sudah punya pengalaman pekerjaan sebelumnya, terutama di bidang yang sama. Jadi sebaiknya kalian harus punya pengalaman pekerjaan dulu di Indonesia, setidaknya 2-3 tahun. Lalu yang terpenting adalah kita harus update CV ya, dan kita bikin CV itu semenarik mungkin gitu. Kita jangan bikin CV yang standar gitu, jangan pakai Microsoft Word dan banyak sekali kalimat-kalimat gitu, bahkan akan susah dilirik oleh XR-nya gitu. Jadi sebaiknya kita membuat CV itu semenarik mungkin gitu, mungkin dengan desain-desain yang sederhana tetapi eye-catching gitu, dengan poin-poin tertentu saja. Jadi tidak usah panjang lebar gitu kita cerita tentang CV kita gitu. Jadi cukup dengan poin-poin tertentu, skill kita apa, kemudian kita lulusan apa, dan pengalaman kerja kita apa gitu, dan mungkin ada experience ataupun ada penghargaan yang pernah kita dapatkan sebelumnya di tempat kerja sebelumnya. Itu akan lebih jauh lebih menarik daripada kita bikin CV yang panjang lebar. Jadi CV itu sangat penting gitu kalau kita membuat semenarik mungkin dengan desain yang eye catching. Dan jangan lupa kalian harus tetap riset perusahaan yang kalian apply juga ya gitu. Jadi jangan cuman apply aja gitu. Kalian juga harus tahu dulu nih perusahaan ini seperti apa gitu, bonafit apa enggak gitu, dan kemudian posisinya bagaimana, nanti job listnya seperti apa gitu. Itu juga penting gitu. Selain hanya apply job, kalian juga harus tahu nih gitu perusahaannya kayak apa. Lalu kemudian juga di sini itu kebanyakan mereka itu sering berpendapat ya, jadi sering speak up gitu. Jadi ini sangat penting sih, beda banget culture-nya dengan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan kita diem aja, yang penting kerjaan kita kelar udah selesai. Tapi kalau di sini kebanyakan mereka itu sering bertanya gitu, atau bahkan mereka rajin berpendapat, memberikan usul gitu. Jadi sering speak up gitu. Itu yang paling penting sih gitu, karena culture di sini tuh memang open ya, open, terbuka banget gitu. Jadi apa-apa diomongin, apa-apa didiskusikan gitu. Dan lebih enaknya lagi sih kalau memang kita punya koneksi ya. Jadi memang zaman sekarang sih memang jujur ya, tidak
Tidak bisa dipungkiri bahwa koneksi atau kenalan itu sangat penting banget sih gitu. Karena kalau kita punya link, kita punya kenalan, kita punya koneksi, itu akan jauh lebih dipermudah gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Informasi-informasi yang sangat penting itu sih yang kita bisa dapat langsung gitu dari sumbernya gitu. Jadi kayak misalnya aku punya teman kerja di Qatar, kemudian perusahaan dia memberikan lowongan mencari pelamar kerja. Misalnya analis, teman aku itu pasti akan men-share gitu, karena biasanya perusahaan itu akan men-share lowongan itu ke internal dahulu gitu. Apakah ada nih kenalan-kenalan kalian gitu untuk mau bekerja di sini sebagai analis? Lalu jauh lebih cepat sih prosesnya gitu. Jadi memang tidak dipungkiri sih, sekarang koneksi, link, kenalan itu sangat penting gitu dan sangat mempermudah kita untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Jadi sebaiknya kita bisa bergaul seluas mungkin dan siapa tahu bisa bergabung dengan suatu komunitas gitu. Jadi informasi-informasi penting itu sih, informasi-informasi internal itu sih yang sebelum mereka membuat lowongan di aplikasi pekerjaan, pasti mereka akan men-share dahulu gitu, mencari pelamar dari internal, secara internal dulu gitu, dari teman-teman dekat kita gitu. Jadi jagalah relasi kalian baik-baik ya. Nah, kemudian di sini poinnya adalah, lalu gimana sih kita bisa melakukan pekerjaan di Qatar gitu? Jadi sekarang sudah sangat mudah ya gitu, kita bisa search googling gitu, cari pekerjaan di luar negeri gitu sangat mudah gitu. Tetapi di sini juga banyak sekali aplikasi-aplikasi online yang kita harus tetap hati-hati sih. Apakah aplikasi-aplikasi itu bonafit atau tidak gitu? Karena banyak juga aplikasi-aplikasi penipu ya atau scam gitu. Jadi mereka memberikan suatu lowongan pekerjaan lalu kemudian meminta sejumlah uang dengan dalih biaya registrasi atau pengurusan dokumen segala macam. Jadi itu harus hati-hati sekali gitu. Kita harus waspada dengan aplikasi-aplikasi online yang banyak banget sekarang di internet gitu. Jadi sebaiknya kita memang harus mencari aplikasi yang bonafit gitu, yang memang benar-benar memang itu dipakai oleh semua perusahaan untuk mencari pelamar gitu, pelamar kerja gitu. Lalu kemudian setidaknya kita harus mencari pekerjaan itu di aplikasi online di mana negara itu sering dipakai gitu. Jadi karena ada beberapa negara yang tidak memakai suatu aplikasi, kayak misalnya Jobstreet mungkin di Malaysia masih dipakai gitu oleh perusahaan-perusahaan. Tetapi di Qatar Jobstreet bahkan tidak ada gitu. Mereka tidak menaruh lowongan pekerjaannya di Jobstreet gitu. Tetapi mungkin ada di LinkedIn atau di Glassdoor gitu. Kita harus cari tahu dulu nih di negara mana yang akan kita tuju untuk bekerja dan di negara tersebut memakai aplikasi apa untuk mencari pelamar kerja. Dan aku akan memberitahu kalian website yang sering digunakan di Qatar, di mana perusahaan itu sering memberikan lowongan pekerjaan. Dan juga kalian juga jangan ragu untuk mencari website yang sering digunakan di Qatar juga gitu, karena di sana bahkan lebih banyak peluangnya gitu untuk mencari pekerjaan. Karena si perusahaan itu juga sering memberikan menaruh lowongan itu di website-website yang ada di Qatar itu gitu. Jadi apa aja sih websitenya gitu? Yang pertama adalah Glassdoor. Kalau ini website umum ya gitu, ada di seluruh dunia gitu. Jadi website ini memang website yang menurut aku paling favorit sih, karena di Glassdoor ini kita bisa mencari pekerjaan berdasarkan negara pastinya. Lalu yang paling menarik adalah di sini juga ada salary. Di kategori yang lain kita juga bisa mencari tahu salary-nya gitu di negara itu gitu. Jadi kayak seperti analis, salary di Qatar itu berapa sih range-nya, kira-kiranya, kisarannya gitu. Di Glassdoor ini salary itu dicantumkan dan 80% range salary yang dicantumkan di Glassdoor itu adalah benar gitu. Jadi kita sudah kebayang ya kira-kira profesi kita yang akan kita apply itu kira-kira aku digaji berapa sih. Itu sih favorit website lowongan pekerjaan yang aku sukai gitu, Glassdoor itu gitu. Kemudian aplikasi yang kedua adalah LinkedIn. Ini sudah sangat familiar sih di Indonesia gitu, LinkedIn ini. Jadi kita bisa lewat aplikasi ini untuk melamar pekerjaan ke Qatar. Kita bisa search di atas ini Qatar gitu. Nanti akan muncul beberapa perusahaan yang akan memberikan lowongan gitu. Jadi kita bisa apply lewat LinkedIn ini. Lalu website apa aja sih yang ada di Qatar gitu. Jadi maksudnya website yang dibikin oleh Qatar sendiri gitu. Tapi di website ini juga banyak sekali perusahaan yang menaruh lowongan pekerjaannya di situ. Jadi yang ketiga adalah Qatar Job. Jadi kita bisa search di Google
Qatar Jobs. Nanti di situ akan muncul beberapa perusahaan, Qatar Airways, Qatar Gas, jadi kita bisa apply dari situ. Kemudian yang keempat adalah Qatar Living. Jadi ini adalah websitenya Qatar, website resmi Qatar. Jadi kita bisa cari di websitenya Qatar Living, kemudian kita search job. Nanti di sini akan muncul beberapa job yang saat ini sedang dicari di Qatar gitu. Jadi kalian bisa apply di situ juga. Gitu. Kemudian yang kelima adalah iloveqatar.net. iloveqatar.net ini juga websitenya Qatar. Kita bisa masuk ke webnya I Love Qatar, kemudian kita cari classified. Jadi di situ ada pilihannya jobs gitu. Kita bisa search di situ dan kita bisa lihat lowongan apa aja yang saat ini sedang ada di Qatar. Kemudian kita bisa apply dari situ juga. Kemudian yang keenam adalah bait.com. Ini juga website di Qatar yang sering dipakai oleh aplikan-aplikan pelamar-pelamar kerja yang akan melamar di Qatar memakai web bait.com ini gitu. Di situ juga akan ada beberapa lowongan pekerjaan saat ini yang sedang dicari di Qatar. Kemudian yang ketujuh adalah Gulf Talent. Ini juga website yang ada di Qatar. Jadi kita bisa mencari pekerjaan di Qatar dengan website Gulf Talent ini gitu. Dan kita bisa apply dari situ. Kemudian website yang ke-8, ini websitenya sebenarnya website kayak LinkedIn gitu ya, kayak Jobstreet kayak dan lain-lainnya. Cuma di Qatar juga ada gitu, dan mereka juga banyak yang memakai aplikasi ini. Namanya adalah Indeed.com. Jadi kita bisa mencari pekerjaan dari web itu, kemudian kita cari lowongan yang ada di Qatar dan kita bisa apply dari situ. Jadi itulah beberapa aplikasi online atau beberapa website online yang kita bisa apply dari situ untuk mencari pekerjaan di Qatar gitu. Sekali lagi, untuk kalian yang sedang ingin mencari pekerjaan terutama di Qatar, jangan lupa ya, update CV kamu sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan kemudian juga apply ke website yang sering digunakan di Qatar. Kita harus cari tahu dulu gitu, jadi jangan asal sembarang kita apply aja gitu. Jadi yang ketiga adalah sebaiknya kita harus punya pengalaman pekerjaan dulu di Indonesia, karena menyesuaikan atau beradaptasi dengan kebudayaan, dengan karakter orang berbagai negara di sini itu lumayan berat gitu. Lumayan kita harus punya mental yang tough gitu, karena kalau kita belum pernah bekerja sebelumnya, kita mungkin akan kaget dengan pressure yang ada gitu. Karena di sini pun juga pasti akan ada pressure ya, entah dari pekerjaan, entah dari lingkungan, entah dari berbagai kebudayaan yang mungkin kita agak aneh dan gak suka. Jadi itu sangat penting banget gitu. Kalian harus tough dulu, harus kuat mental dulu gitu untuk terjun bekerja di luar negeri. Dan yang terakhir pastinya kalian harus punya niat untuk bekerja di Qatar. Kalau niat gitu, pasti kita akan berusaha untuk mencari info, untuk mencari informasi dan berusaha untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Jadi kalian jangan putus asa untuk tetap bersemangat mencari pekerjaan di luar negeri ataupun di Qatar. Oke, semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Jika masih ada hal yang mungkin ingin kalian tanyakan dan kurang jelas gitu atau kurang detail, kalian bisa tinggalkan komen di bawah ini. Atau mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang menarik, aku akan bahas dan aku akan bikin vlog untuk kalian gitu dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan tetap semangat buat kalian yang ingin bekerja di luar negeri atau bekerja di Qatar. Semoga kalian berhasil dan jangan putus asa. Oke, sampai ketemu di video aku berikutnya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel aku. Bye, see you next video.